Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, kita bersyukur kepada Tuhan pada Kamis pagi hari ini tanggal 21 Maret 2024. Kita berterima kasih semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita masih dipelihara sampai hari ini, semua bukan karena kita yang baik, bukan karena kita yang hebat, tapi karena kita cinta Tuhan Yesus, karena cintanya Yesus di dalam kehidupan kita. Oh haleluya. Oleh karena itu mari kita mau makin hari mau dekat dengan Tuhan. Kita makin hari mau cinta Tuhan. Kita tinggalkan masalah kedagingan yang lain. Utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Tempatkan Tuhan di atas segala prioritas. Tuhan di atas segala-galanya. Saya Pastor Yakob Rahmat, saya akan menjadikan sebuah pujian. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, sebab semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita dipelihara sampai detik ini, semua karena anugerah Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, amin, Kau mengasihiku, terima kasih Tuhan. Kau memilikiku, amin, haleluya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang sungguh berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku, amin, haleluya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, amin, haleluya. Kau mengasihiku, Kau memilikiku, amin, haleluya. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan permohonanku. Sebab tak ku miliki harta dan kekayaan yang sungguh berarti untuk ku persembahkan. Hanya itu Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala keindahan yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus. Engkau adalah pusat kehidupanku, sentral hidupku, juru selamatku, amin, haleluya. Hanya ini Tuhan kehidupanku. Sucikanlah mulutku Bapa, hatiku dan pikiranku. Layakan sebentar kami mau baca firman-Mu pagi ini. Firman-Mu sumber kebenaran,
Amin, haleluya. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan segenap hidupku. Pakailah hidupku Bapa menjadi alatmu untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Ampunilah semua dosa dan salahku. Bawalah aku selalu Bapa dalam kebenaran-Mu, agar ku tidak terpikat dengan dunia yang penuh dengan tipuan. Dunia akan lenyap, tapi orang melakukan kehendak Allah akan selama-lamanya Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat segala-galanya yang Kau sudah berikan dalam hidup kami. Ajar kami selalu berpegang kepada firman-Mu dan kekuatan Roh Kudus menopang kami. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami membaca firman-Mu. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Dan Kau ampuni segala dosa, segala kekhilafan, kesalahan, kelemahan kami Tuhan ampuni. Sucikan pagi ini, isi kami dengan kuasa firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat gagah kita. Kita dipelihara sampai pagi ini. Semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca pagi yang indah di Imamat pasal 22 ayat 1 sampai 33. Halo, isi kita dengan firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya supaya mereka berlaku hati-hati terhadap persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagiku, agar jangan mereka melanggar kekudusan namaku yang kudus. Akulah Tuhan. Amin. Mari kata di sini kita bisa lihat supaya kita betul-betul menjaga kekudusan, ya. Jangan seperti Nadab dan Abihu, ya, anak daripada Harun. Waktu kita baca di Imamat pasal 10, dia dihukum Tuhan karena dia mempersembahkan ke hadapan Tuhan api asing yang tidak diperintahkan. Seringkali kita bertindak di dalam pekerjaan Tuhan, bertindak karpe dewi. Minta ampun kepada Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan takut sama Tuhan. Ampun. Tidak boleh mempermainkan Tuhan. Karena Tuhan berfirman terkutuk kepada orang lalai dalam pekerjaan Tuhan. Di dalam Yeremia 48:10 takut sama Tuhan. Ya, jadi di sini jangan kita melanggar kekudusan nama Tuhan yang begitu kudus. Terus ayat yang ketiga, katakanlah kepada mereka, setiap orang di antara kamu turun-temurun yang di antara segala keturunanmu yang datang mendekat kepada persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagi Tuhan, sedang ia dalam keadaan najis, maka orang itu akan dilenyapkan dari hadapan Akulah Tuhan. Jangan pernah main-mainkan Tuhan, Bapak Ibu ya. Para pelayan-pelayan Tuhan harus hidup kudus, hidup berkenan sama Tuhan. Jangan pura-pura melayani Tuhan tapi hidup di luar tidak benar. Suka main dengan dosa. Jauhkan itu dalam nama Yesus. Ya, jangan sampai menyentuh hal yang tidak berkenan sama Tuhan. Kita hormati Tuhan loh. Pekerjaan Tuhan tidak bisa dengan pura-pura. Ya, karena Tuhan lihat hati. Tuhan tahu persis apa yang kita kerjakan. Takutlah kepada Tuhan. Hormati Tuhan. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Ayat yang keempat. Seorang dari keturunan Harun yang sakit kusta atau yang mengeluarkan lelehan, jangan memakan persembahan-persembahan kudus sebelum ia menjadi tahir. Dan orang yang kena kepada sesuatu yang najis, karena orang mati atau orang tertumpah mania, atau orang yang kena kepada seekor binatang yang merayap yang menajiskan dia, atau kepada salah satu seorang pada manusia yang menajiskan dia dengan kenajisan apapun, ia menjadi najis. Pokoknya kalau sudah terjun di dalam pekerjaan Tuhan ya, berkaitan dengan Tuhan, jangan menyentuh barang yang najis. Jangan mempermainkan Tuhan ya. Hormati Tuhan dengan segala hormat. Kita dasarnya cinta Tuhan Yesus ya. Jadi kita takut sama Tuhan. Orang yang kena kepada yang demikian itu menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan jangan ia makan dari persembahan-persembahan kudus sebelum ia membasuh tubuhnya dengan air. Sudah matahari terbenam, barulah ia menjadi tahir. Dan sudah itu bolehlah ia makan dari persembahan-persembahan yang kudus itu. Karena itulah ia menjadi makanannya. Jangan ia makan bangkai atau mangsa binatang buas, supaya jangan ia menjadi najis, karena Akulah Tuhan. Dan mereka harus tetap berpegang pada kewajibannya terhadap Aku, supaya dalam hal jangan mereka mendatangkan dosa kepada dirinya
dan mati oleh karena mereka telah melanggar kekudusan kewajiban itu. Akulah Tuhan yang menguruskan mereka. Hormat kepada Tuhan. Ini sekali lagi. Mohon maaf ya. Jaga kekudusan ya. Jangan mempermainkan pelayanan. Ya, hormati Tuhan ya. Kalau tidak mati sudah takut sama. Ini firman Allah ya. Bukan berarti Allah itu kejam, tidak. Tapi di kita dilatih supaya tahu hormat kita kepada Tuhan. Kita sesama manusia aja saling menghormati. Kita mau jumpa dengan presiden, berjumpa dengan seorang pimpinan perusahaan, pasti kita dengan sikap yang hormat ya. Kalau tidak, ya sudah kita bisa diusir. Ya, apalagi Tuhan, ukurannya Tuhan, nyawa kita bisa diambil sama Tuhan ya. Mari kita takut sama Tuhan. Setiap orang awam jangan memakan persembahan kudus. Demikian juga pendatang yang tinggal para imam ataupun orang upahan. Tetapi apabila seorang yang telah dibeli oleh imam dengan uangnya menjadi budak beliannya, maka orang itu boleh turut memakannya. Demikian juga mereka yang lahir di rumahnya. Apabila anak perempuan imam bersuamikan orang awam, janganlah ia makan persembahan khusus dari persembahan kudus. Tetapi apabila perempuan itu menjadi tanda, janda atau diceraikan dan ia tidak mempunyai anak dan telah kembali ke rumah ayahnya seperti waktu ia masih gadis, maka ia boleh makan dari makanan ayahnya. Tapi setiap orang awam jangan memakannya. Apabila seorang dengan tidak sengaja memakan persembahan kudus, ia harus memberi gantinya kepada imam dengan menambah seperlima. Jangan para imam melanggar kekudusan persembahan kudus orang Israel yang telah dikuduskan, yang dikhususkan bagi Tuhan. Yang dikhususkan bagi Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan jangan dilanggar ya, termasuk imam ya. Ya, di sini jangan para imam melanggar ya. Saya hamba Tuhan juga tidak boleh melanggar. Hormat Tuhan sama, saudara dan saya itu sama di hadapan Tuhan. Siapapun yang melanggar ada resiko yang dihadapi ya. Ya, oleh karena itu takut kita lebih bagus takut kepada Tuhan, itu akan lebih baik. Karena dengan demikian mereka mendatangkan kepada orang Israel kesalahan yang harus ditebus apabila mereka memakan persembahan-persembahan kudus mereka, sebab akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara kepada Harun serta anak-anaknya dan kepada semua orang Israel, dan katakan kepada mereka, siapapun dari umat Israel dan dari orang asing di antara orang Israel yang mempersembahkan persembahannya, baik berupa suatu persembahan nasar maupun berupa suatu persembahan sukarela yang hendak dipersembahkan mereka kepada Tuhan sebagai korban bakaran, maka supaya Tuhan berkenan akan kamu, haruslah persembahan itu tidak bercela dari lembu jantan, domba atau kambing. Di sini ada kalimat, supaya Tuhan berkenan akan kamu. Supaya hidup kita layak berkenan kepada Tuhan, maka harus kita mempersembahkan apa? Hidup ini harus benar, ya. Jangan sampai kita main-main takut kita kepada Tuhan ya. Kalau dulu kita mempersembahkan korban domba, jantan, kambing, semua tidak beri bercela. Tapi saat ini kita mempersembahkan hidup kita. Hati kita dilihat sama Tuhan ya. Tidak boleh serong hatinya. Takut kepada Tuhan ya. Segala yang bercacat badannya janganlah kamu persembahkan, karena dengan itu Tuhan tidak berkenan akan kamu. Jadi barang-barang yang tidak berkenan sama cacat, hati kita yang tidak benar, pikiran kita, tubuh, jiwa kita. Maka para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, worship leader, singer, semua yang terlibat dalam pelayanan harus memiliki tubuh jiwa kita benar di depan Tuhan. Jangan seenaknya sudah berbuat dosa ya, main-main pelayanan. Jangan loh, Tuhan tuh tahu persis ya. Tidak bisa dibohongin. Semua itu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan ya. Juga apabila seorang mempersembahkan kepada Tuhan korban keselamatan sebagai pembayar nasar khusus atau sebagai korban sukarela dari lembu atau kambing domba, maka korban itu haruslah yang tidak bercela supaya Tuhan berkenan akan dia. Jangan badannya bercacat sedikit pun. Binatang yang buta atau yang patah tulang, yang luka atau yang berbisul, yang berkedal atau yang berkurat, semua itu janganlah kamu persembahkan kepada Tuhan. Dan binatang demikian janganlah kamu taruh sebagai korban apian bagi Tuhan, kata semesbah. Tapi seekor lembu atau domba yang terlalu panjang atau terlalu pendek, anggotanya bolehlah kau persembahkan sebagai korban sukarela. Tapi sebagai korban nasar Tuhan tidak akan berkenan akan binatang itu. Tapi binatang yang buah pelirnya terjepit, ditumbuk, direnggut atau dikerat, janganlah kamu persembahkan kepada Tuhan. Jangan kamu berbuat demikian di negerimu. Juga dari tangan orang asing janganlah kamu persembahkan suatu daripadanya. Semuanya itu sebagai santapan alamu, karena semuanya itu telah rusak dan bercacat badannya. Tuhan tidak akan berkenan akan kamu karena persembahan-persembahan itu. Jadi Tuhan tidak berkenan kalau ada jatuh cacat. Intinya kalau kita dengan sengaja, seperti bapak ibu mempersembahkan, saya suka lihat ya,
mempersembahkan persembahan kolektor segala macam dengan uang-uang yang tidak baik atau sudah putus. Saya pernah lihat itu, uang udah putus separuh tidak boleh loh, takut loh sama Tuhan ya. Kita mempersembahkan itu, semua kita miliki itu milik Tuhan. Tuhan lihat hati loh. Apa yang kita persembahkan, Tuhan Maha tahu. Jadi jelas mari ya, kalau kita mempersembahkan sama Tuhan, berilah persembahan yang baik ya. Uang-uang masih baru, masih bagus, dengan sukarela, dengan sikap yang hormat kepada Tuhan ya. Karena Tuhan Maha tahu ya, Tuhan Maha segala-galanya. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seekor anak lembu atau anak domba atau anak kambing dilahirkan, maka haruslah itu tinggal 7 hari lamanya dengan induknya. Tapi sejak hari ke-8 dan seterusnya, Tuhan berkenan akan binatang itu kalau dipersembahkan berupa korban api baginya. Seekor lembu atau kambing atau domba janganlah kamu sembelih bersama-sama dengan anaknya pada satu hari juga. Dan apabila kamu menyembelih korban syukur bagi Tuhan, kamu harus menyembelihnya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Pada hari itu juga korban itu harus dimakan. Jangan kamu tinggalkan apa daripadanya sampai pagi. Akulah Tuhan. Dengan demikian kamu harus berpegang pada perintahku dan melakukannya. Akulah Tuhan. Jelas dipegang ayat ini saudara ya. Imamat 16 ayat 31. Dengan demikian kamu harus berpegang pada perintahku dan melakukannya. Akulah Tuhan. Jadi berpegang kepada firman Tuhan. Jadi Tuhan tuntut baik di perjanjian baru, perjanjian lama, semua sama. Yaitu apa? Kita berpegangan kepada firman Tuhan. Yaitu perilaku kita menjadi pelaku firman Tuhan ya. Jangan seenaknya ya. Ayat 32, jangan melanggar kekudusan namaku yang kudus, supaya aku dikuduskan di tengah-tengah orang Israel, sebab akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Ayat 33, yang membawa kamu keluar dari Mesir, supaya aku menjadi Allahmu, akulah Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Imamat pasal 22, satu pasal penuh. Kita baca dari ayat 1 sampai 33. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua, saya diberkati Tuhan. Jadi inti dari sini, dari seluruh ayat pasal ini yang selama kita baca, hormati Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau memberi persembahan, persembahan yang layak ya, yang layak. Jangan sampai sifatnya menghina. Di sini ada cacat celah ya. Binatang pun tidak boleh cacat celah. Demikian saat ini persembahan kita ya, apapun kolektor persembahan yang Bapak Ibu lakukan, lakukan dengan sikap yang hormat kepada Tuhan. Bila perlu dengan uang baru, pokoknya uang itu harus benar. Pokoknya lakukan semua untuk Tuhan dengan sikap hormat kepada Tuhan. Kita mau taat karena Tuhan mau. Jangan sampai Tuhan marah. Tuhan Maha tahu, Maha kuasa, Maha segala-galanya, penuh dengan cinta kasih. Manusia tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan semua jelas, kita tidak bisa sembunyikan. Yang jelas firman Allah mengajar kita, termasuk saya. Ayo kita takut sama Tuhan, hormat, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang sungguh berarti ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, berjaga dan berdoa. Melalui firman Tuhan pagi ini, mari kita takut sama Tuhan dengan sikap yang hormat dan taat. Lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.